Dari judulnya saja mengartikan bahwa kalau kita tidak pernah komunikasi itu sama halnya dengan zombie, mayat hidup, benar nggak? Iya benar. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lekat, lebih dekat. Kembali lagi bersama saya Yoga Dwi Prangga Pranata, mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Ya, teman-teman di rumah, kali ini kita kedatangan salah satu dosen dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Beliau ini juga pengalaman untuk berkomunikasi di publik dimanapun juga banyak banget. Kalau teman-teman di rumah pengen kenalan lebih dekat dengan beliau, ya mari kita kenalan bareng sama Bapak Hian Octavia Basuki, sarjana keperawatan, nurse, magister keperawatan. Monggo Pak, kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Oke, baik Mas Yoga ya. Mas Iya. Yoga, terima kasih teman-teman semuanya dari PIK maupun dari Ormawa yang lain. Perkenalkan, saya Hian Octavia Basuki. Saya dosen keperawatan di IKN Tuban atau Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Saya membidangi bidang komunikasi keperawatan, keperawatan gerontik, dan satu lagi keperawatan komunitas dan keluarga. Ya, sebelum masuk topik nih Pak, Ya. gimana kabarnya Pak Ian ini? Selama pandemi ini pernah gak Pak mengalami gejala-gejala tentang COVID ini Pak? Kalau masalah pandemi COVID ini, ketika saya dengar namanya COVID saja sudah saya anggap saya mengalami gejala itu. Iya. Saya pernah positif gitu ya. Saya anggapnya seperti itu meskipun saya belum ya alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai. Iya. Tapi hebatnya lagi ketika kita ada pandemi COVID seperti ini, kita benar-benar menjaga kesehatan kita. Iya. Ya, termasuk saya juga minum vitamin, terus minum minuman tradisional seperti itu, jahe dan sebagainya. Itu Mas Yoga. Jadi saya alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Oh iya Pak, ini Pak kan banyak dari masyarakat luar nih Pak tentang keampuhan cuci tangan itu, apakah benar-benar mampu kayak gimana ya, menjaga kita agar terhindar dari virus corona ini Pak? Soalnya kan masa cuci tangan doang udah bisa kayak gitu kan. Bapak kan sebagai juga dosen dari kampus kesehatan dan juga tenaga kesehatan juga. Ya. Menurut Bapak itu memang sangat ampuh untuk mencegah virus corona ini atau gimana Pak? Selama obat belum ditemukan Mas Yoga. Yeah. Jadi selama obat belum ditemukan dan alhamdulillah vaksin kan sudah mulai distribusikan gitu ya. Jadi salah satu pencegahan COVID itu adalah yang pertama adalah cuci tangan. Itu memang benar-benar kalau dikatakan saat ini memang benar-benar ampuh gitu ya. Cuci tangan yang baik sesuai dengan 6 langkah WHO ya. Itu kan sangat ampuh sekali kalau dikatakan sekarang sebelum ada obat gitu. Dan beberapa protokol kesehatan itu kan yang memakai masker, menjaga jarak, itu selama ini yang menurut saya memang benar-benar ampuh. Dan juga saya benar-benar membatasi selama ini untuk bertemu dengan banyak orang. Saya sudah menonaktifkan kegiatan-kegiatan saya, kan saya sering kegiatan dengan banyak orang seperti itu. Dan saya sering di tempat kerja itu salah satu yang aktif menggunakan face shield dari yang lain gitu ya. Iya. Gitu. Jadi saya itu tetap harus menjaga diri saya sendiri untuk orang lain dan untuk saya sendiri. Terus kan Bapak kan juga sering kan bertemu dengan orang masyarakat luar, terus bersosialisasi juga. Itu jika kita gimana ya Pak ya? Kalau menasihati orang kan banyak orang juga yang bandel Pak. Udah tahu ada gejala kayak virus corona ini, tapi masih juga banyak yang nggak pakai masker, terus bergerombol. Itu gimana Pak? Kita mengingatkan, bukan menasihati, mengingatkan. Itu gimana Pak caranya Pak? Nah, itu adalah kendala yang dialami oleh pemerintah saat ini. Tidak hanya 1 orang, 2 orang, tapi pemerintah. Salah satu
kendala yang paling utama di dalam pencegahan virus corona ini yaitu adalah kesadaran masyarakat. Iya. Jadi bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat agar patuh dengan protokol kesehatan itu sangat susah sekali. Iya. Karena itu termasuk di dalam diri masing-masing gitu. Kalau kita sadar corona itu berbahaya, maka kita akan pasti paham dengan protokol kesehatan, kan. Tapi kalau sudah acuh dengan berita-berita corona yang katanya hoax dan sebagainya, ya maka bodo amat kayak gitu ya. Itu kan akhirnya orang-orang itu pasti juga akan mengacuhkan semuanya termasuk protokol kesehatan. Jadi semua itu berawal dari diri kita sendiri, Pak. Iya, betul. Sadar akan bahaya corona itu sendiri. Iya, jadi gitu Mas. Nah, susahnya pada saat ini adalah kesadaran diri masing-masing. Iya, Pak. Kan banyak sekarang, apalagi anak-anak muda kayak saya ini, Pak, misal. Kalau nggak keluar rumah pun juga di rumah terus stres kayak gimana, terus kayak apalagi belum juga menghadapi tugas-tugas dari bapak ibu guru dosen itu kan juga membuat stres di rumah, jenuh juga itu Pak. Kesadaran dari mahasiswa pun juga ya sempat goyah Pak, walaupun ya kita sadar akan bahaya virus corona ini, tapi ya mau gimana lagi, ya sebisa mungkin kita akan membatasi waktu-waktu yang nggak penting di luar rumah itu Pak. Iya betul, jadi saya tahu jiwa muda itu kan jiwa petualang. Saya pernah merasakan gitu. mencari jati diri. Gitu. Jadi selama corona ini ada ya, para pemuda remaja itu merasa dibelenggu di penjara. Yeah. Jadi pasti ada dosa, stres dan sebagainya, itu pasti ada. Gitu. Berarti ya seperti dari awal tadi Pak ya, semua itu berawal dari diri sendiri ya, juga niat pun harus dipegang teguh Pak ya, untuk menjaga kesehatan itu Pak. Oke. Ini kembali ke topik nih Pak. Bapak kan juga mengajar tentang mata kuliah komunikasi nih Pak. Ya. Menurut Bapak komunikasi itu apa sih Pak? Kalau komunikasi itu barusan saya ngajar juga komunikasi di semester 2 ya. Oh, semester 2. Iya. Masih ingat lah sedikit ya. Ini teman-teman di rumah juga pengen tahu lah Pak. Okay. Komunikasi itu menurut Bapak apa sih? Atau mungkin ini nanti bisa dijadikan metode pembelajaran. Iya, metode pembelajaran baru kan dari Zoom juga. Gimana ya Pak? Kita juga sebagai mahasiswa juga ini berlomba-lomba gimana sih cara belajar online agar efektif dan cepat paham Pak. Kalau komunikasi itu secara sendiri, kalau dari teori itu kan sebuah proses penyampaian pesan, gagasan, ide itu agar bisa tersampaikan atau bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Jadi intinya komunikasi itu adalah menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain atau banyak orang. Berinteraksi dengan orang lain itu. Terus tujuannya apa? Kalau tujuan interaksi sendiri yang pertama adalah satu, menyampaikan pesan. Iya, benar. Kan agar pesan itu bisa tersampaikan dengan bagus gitu ya. Yang kedua, ada maksud dan tujuan lain terkait dengan komunikasi, banyak sekali Mas juga. Jadi salah satunya adalah untuk menilai feedback seseorang. Yeah. Ketika kita ajak komunikasi, apakah orang itu paham atau enggak, nyambung atau tidak, itu kan harus ada komunikasi, tujuannya seperti itu. Terus ada gak sih Pak komunikasi negatif, positif negatifnya komunikasi ada nggak sih? Karena toksik itu termasuk itu kan juga toksik kan termasuk komunikasi Pak. Itu termasuk ke negatif juga. Toksik itu maksudnya toksik virus atau toksik yang apa ya? Yang kan banyak anak muda nih Pak ya. Kalau kita nonton di apalagi kita komen di Instagram, di YouTube itu banyak-banyak yang toksik, ngomong jorok atau mencela orang lain kayak gitu kan. Itu kan juga kita komentar di YouTube kan itu termasuk komunikasi juga kan? Iya, betul. Itu kan cara menghindari negatif dari komunikasi kayak toksik itu. Oke, saya paham. Jadi artinya toksik itu adalah komunikasi yang negatif. Iya. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang toksik kan banyak kan toksik, atau apalagi kita main game. Itu kan ada yang toksik kan gitu lah, gitu Pak. Iya kan, itu ya apa itu main game itu bareng-bareng itu? Iya, mabar ya. Baru paham saya kalau toksik itu adalah komunikasi negatif ya. Iya. Di kalangan anak muda zaman sekarang. Tapi memang benar ada.
komunikasi itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Salah satunya kalau negatif ya Mas Yuga tahu sendiri kan ya, seperti itu ya. Ada cacian, makian, atau yang lebih hit saat ini itu bully. Ya. Oh iya Pak, bully ya, seperti itu. Pada saat main bareng juga, apalagi itu pasti rame banget ya. Meskipun hanya melihat HP kan, tapi rame banget. Nah, seperti itu. Terus untuk kalimat-kalimat positif atau komunikasi positif juga ada, terutama kalau di pelajaran kesehatan itu ada komunikasi terapeutik seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan orang yang sakit agar percaya dengan kita, itu bagaimana itu diajarkan di komunikasi terapeutik seperti itu. Dan ini Pak, tips agar kan kita kan juga saya ini Pak kan mahasiswa kesehatan, juga berkuliah di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Tips untuk gimana caranya menasehati pasien yang jadi Pak bahasanya kolot atau keras kepala gitu Pak. Kan banyak kan pasien yang digini nggak mau, banyak mintanya itu gimana Pak? Kan itu termasuk katanya Pak, iya tadi kan termasuk ke komunikasi terapeutik juga. Tipsnya gimana Pak? Nah, sebenarnya untuk menghadapi orang-orang yang keras kepala itu, kalau posisinya di rumah sakit itu gampang. Tapi kalau posisinya sakit tapi di luar rumah sakit itu yang susah. Seperti halnya kasus corona seperti ini saja. Itu kan sebenarnya kita tidak pernah tahu corona itu di mana, orang-orang dengan gejala, tanpa gejala itu di mana kan kita tidak pernah tahu. Itu salah satu jenis orang yang keras kepala dan itu susah kalau di luar. Tapi kalau di rumah sakit gampang Mas juga. Ya, jadi kalau orang-orang yang sakit keras kepala di rumah sakit gampang. Itu kita bisa istilahnya apa ya, memberikan sedikit penegasan komunikasi. Kalau memang kondisinya seperti ini, kita harus ceritakan keburukan, istilahnya gitu. Keburukan kondisinya saat ini. Kalau memang beliaunya sadar, pasti akan berubah. Nah, gitu. Kalau ingin sembuh pasti akan berubah. Iya Pak, soalnya kan banyak juga Pak, kita melihat sendiri di rumah sakit banyak. Walaupun keluarga pun sendiri banyak sih Pak yang gimana ya, nggak percaya sama sedangkan medis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan, gimana caranya. Terus juga ini Pak, di masyarakat juga sekarang ini banyak rumor kayak gini Pak. Kan udah ada himbauan pemerintah, ada jam malam juga nih Pak. Yaitu untuk komunikasi yang baik untuk masyarakat agar kan banyak yang tanya, apalagi tanya gini Pak. Corona itu keluarnya jam berapa sih? Kok setiap pagi boleh aktivitas sampai sore, pagi sampai sore. Tapi kalau misal malam itu mentok jam 9, jam 10. Kayak gitu gimana cara kita menyampaikan biar gimana ya? Orang-orang itu biar paham atau kan kebanyakan kita ya udah tak ikut pemerintah. Ya, kayak cuma gitu. Kita sebagai tenaga kesehatan nih Pak, biar menyadarkan, mengingatkan masyarakat luar agar tetap mentaati protokol kesehatan. Oke, kalau komunikasi yang baik gitu ya, komunikasi yang baik dikatakan yang baik itu adalah komunikasi yang efektif sebenarnya. Nah, sedangkan komunikasi efektif itu bagaimana? Komunikasi efektif itu adalah kita menyampaikan pesan, ya, itu sesuai dengan kondisi real atau kenyataan. Ya, jadi tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambahkan atau dikurangi, ya. Jadi apa adanya. Itu adalah komunikasi yang baik. Gitu. Terus selain itu, selain kita menyampaikan komunikasi yang efektif seperti itu, kita juga harus bisa mendengarkan keluh kesah orang lain. Contohnya corona seperti itu tadi, ada mayoritas masyarakat yang tidak percaya gitu daripada yang percaya. Oh iya Pak. Ya kan? Jadi apa sih sebenarnya masalahnya itu di dalam komunikasi di masyarakat saat ini, itu karena informasi yang mereka dapatkan itu benar-benar informasi yang susah untuk dicerna gitu. Apalagi ada himbauan-himbauan seperti itu. Semua orang termasuk pemerintah juga tidak pernah tahu gitu. Iya Pak. Corona itu di mana dan jam berapa keluarnya gitu. Ya. Kenapa kok dibatasi sampai malam jam 9? Itu karena kalau kita lihat dari segi keilmuan, virus itu bisa berkembang biak itu pada saat kondisi lembab. Jadi kalau malam turun gitu. Kalau malam itu kan dingin. Iya. Otomatis contohnya saja kalau kita parkir sepeda motor di depan rumah gitu ya.
Kalau pada saat malam hari pasti akan berembun. Yeah. Nah itu, virus itu bisa berkembang biak dengan sangat cepat ya, bisa 4 kali lebih cepat itu pada saat kondisi malam hari. Seperti itu alasannya. Kan ini juga bekal kita Pak. Kita sebagai mahasiswa kampus kesehatan, apalagi mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, kita bingung Pak mau menjelaskan ke masyarakat. Kita ditanya kan, misalnya tetangga kita tahu kalau kita kuliah di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, kita ditanya kayak gitu, kita kan juga bingung menjawabnya kayak mumpung ini ada Pak Ian, kita minta saran agar kita bisa menyampaikan hal-hal seperti itu ke masyarakat. Oke. Terus kembali ke topik ini Pak, mengapa komunikasi ini dibutuhkan Pak? Menurut Bapak? Kalau masalah kebutuhan komunikasi itu sangat dibutuhkan di dalam konteks apapun Mas Yoga. Tidak hanya pada saat pembelajaran seperti di kuliah, di kampus, tapi pada saat Anda, ini contoh yang paling gampang aja, di usia-usia remaja ini, ya, karena saya juga pernah remaja ini. Jadi pada saat Anda proses berpacaran, ya, ini contohnya yang paling gampang, proses berpacaran. Coba bayangkan kalau kalian tidak pernah berkomunikasi, apakah kalian pernah jadian? Oh iya. Iya. Kan? Meskipun komunikasi itu hanya lewat kedipan gitu aja, pasti tahu artinya gitu ya. Saya kedipi Mas Yoga bukan berarti saya memberikan informasi Mas ya, tapi itu adalah sebuah komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya tertulis, ya, tidak hanya secara lisan, tapi komunikasi itu bisa juga dilakukan dengan cara body language. Oh, ya, iya. Jadi bahasa tubuh, kedipan mata, atau kalian pada saat menyontek gitu ya sama teman pada saat ujian kan pakai bahasa tangan gini. Oh gitu. iya. Itu sama halnya dengan komunikasi. Pada dasarnya komunikasi itu sangat unik dan sangat benar-benar dibutuhkan di dalam semua aspek apapun. Ada sebuah buku yang menceritakan, ini judulnya saja, komunikasi atau mati. Nah, buku itu judulnya seperti itu Mas. Jadi dari judulnya saja mengartikan bahwa kalau kita tidak pernah komunikasi itu sama halnya dengan zombie, mayat hidup, benar nggak? Iya benar. Nah itu. Oh, berarti gitu ya Pak. Oh iya Pak, kayak tadi nih, kan komunikasi banyak yang kayak dari syarat kedip mata, terus body language itu. Jenis-jenis komunikasi itu apa aja sih Pak? Kalau jenis-jenis komunikasi itu ada komunikasi verbal dan non verbal. Iya. Ya, kalau verbal itu biasa yang kita lakukan seperti ini. Jadi komunikasi secara lisan itu verbal. Kalau non verbal salah satunya ya body language. Iya. Ya. Kalau selain itu ada komunikasi kalau dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus itu menggunakan huruf braille dan sebagainya. Itu kan kode di dalam komunikasi ya. Jadi ada kode seperti ini, tahu ya Mas Yoga? Iya tahu ya. Ya kan? Tahu ya semuanya ya. Iya. Jadi kode teman-teman juga tahu pasti. Nah, ini kan sarang heo gitu kan, bahasa Korea gitu. K-pop itu lah. Gitu. Jadi ini pun juga sudah menggambarkan komunikasi gitu, hanya seperti ini. Oh iya, ini juga kan? Bagus gimana? Kan? Oh, mantap gitu kan, itu sudah komunikasi. Terus ini Pak, cara menciptakan komunikasi yang asik bagi orang yang baru dikenal nih Pak. Tipsnya gimana? Nah ini yang susah ya. Saya itu dulu terkenal memang SKSD saya itu. So kenal sama orang-orang yang baru saya kenal gitu. Yeah. Nah, kalau tipsnya memang SKSD itu perlu gitu, sangat perlu sekali. Jadi kita harus kalau dalam bahasa komunikasi itu sapa dengan hangat. Gitu. Yeah. Artinya kita harus menyapa orang-orang tersebut dengan sapaan yang hangat. Jangan seperti kalau sudah teman itu kan, bro. Oh kan, gitu, iya, kan? beda. Itu kan juga ada peribahasa tak kenal maka tak sayang itu juga. Gitu. Kalau sudah kenal maka tak aruf. Gitu. Gitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi bagaimana cara mengawalinya ya kita harus menyapa dengan hangat. Gitu. Jadi kita harus menanyakan kabarnya juga. Seperti tadi Mas juga kan menanyakan kabar saya. Terus kemudian baru ke topiknya, perkenalan seperti itu. Terus cara berkomunikasi yang baik nih Pak
dalam konteks apapun. Iya, dalam konteks apapun, atau formal ataupun non formal. Kalau komunikasi yang baik dalam konteks formal maupun non formal, yang pertama kita harus menghormati orang yang kita ajak komunikasi. Iya. Siapa orang yang kita hadapi. Ya. Setelah itu kita baru bisa menata bagaimana gaya bahasa kita, gitu kan ya. Kalau sesama teman gitu, gaya bahasa kita pasti berubah. Tapi kalau dengan orang yang lebih tinggi dari kita, derajatnya lebih tinggi, itu pasti kita berbicara dengan halus, berbicara dengan sopan, seperti itu. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan untuk komunikasi yang baik adalah siapa orang yang akan kita hadapi. Siapa lawan bicara kita kayak gitu, Pak ya. Terus yang kedua, kita harus benar-benar memahami apa yang akan kita sampaikan, pesan apa yang kita sampaikan. Sumbernya harus jelas apa yang kita sampaikan. Pertanyaan kita juga harus istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah atau mendidik gitu. Kalau sama orang-orang yang tinggi derajatnya dan formal, ya. Sama seperti pada saat moderator dengan pembicara, seperti itu kan ilmiah dan formal. Berbeda dengan podcast seperti ini. Kalau podcast harus di gaya formal seperti itu ya, seperti halnya upacara bendera gitu. Jadi kita harus santai, jadi kita harus seperti friendly gitu. Oh, berarti kita juga bisa menempatkan diri kita di mana, posisi kita di mana sebagai gitu, Pak. Betul sekali. Terus kan apalagi saya nih, Pak, mau Pak Ian yang pengalamannya jauh lah Pak dari saya, Pak. Itu tips berkomunikasi yang baik di depan umum itu gimana, Pak? Kalau ditanyakan tipsnya, sebenarnya pengalaman itu bisa kita dapat. Itu mengambil kepercayaan diri, Pak, kan banyak kan gini, Pak. Misal nih saya jadi MC nih di suatu acara, ada banyak penonton itu, kan pasti ada rasa minder, terus grogi, terus apalagi udah persiapan lama, tahu-tahu pas waktu hari H kita ngeblank. Nah itu gimana tipsnya biar percaya diri? Kalau tips untuk menjadi percaya diri itu sebenarnya ada beberapa poin penting. Ada 3 hal. Nah, ini biasanya memang sering disampaikan gitu. Yang pertama adalah ketahui diri sendiri atau know yourself, gitu ya. Kita harus mengetahui diri sendiri. Bagaimana kapasitas kita, bagaimana kekuatan kita, kita harus kelemahan kita apa, kita harus ketahui terlebih dahulu. Kira-kira apa sih kelemahan saya gitu. Orang-orang itu pasti menilai itu adalah menilai kelemahan gitu loh. Artinya kita harus menerima banyak saran dan kritik dari orang lain. Oh, kekuranganmu itu ini. Nah, dari itu kita bisa menjadikan itu sebuah kekuatan kita. Oh, berarti saya harus seperti ini. Berarti saya harus. Itu adalah know yourself. Ya. Yang kedua ada know your audience. Ya, kita tahu lawan kita. Betul itu. Kalau dengan banyak orang pastilah minder itu pasti ada, grogi, takut itu pasti ada. Tapi salah satu cara untuk menghilangkan rasa takut itu kalau sesuai dengan teori kita, kalau menghadapi banyak orang itu memang harus ada eye contact atau hubungan mata dengan mata itu. Ya, itu kan juga banyak yang dibingungkan. Kita harus gimana ya menghadapi penonton segitu banyaknya, kita melihat di mana, kemana mata kita melihat kemana kayak gitu lah. Itu masih bingung, Pak. Nah itu Pak Ian kan sering lah, Pak, kayak menghadapi situasi seperti itu. Tipsnya kontak mata kita itu di mana aja? Nah, kalau secara teori kontak mata itu memang tidak secara langsung menghadap ke matanya kalau dengan banyak orang, tapi dengan menatap ujung rambutnya yang ada di kepala itu, kalau secara tidak langsung kita sudah menatap orangnya. Kalau kita tidak punya keberanian untuk menatap mata langsung gitu, tapi dengan menatap kepalanya orang itu, rambutnya itu, sama halnya kalau dilihat dari orang lain, sisi orang lain, oh dia sudah menghadap orang itu gitu. Padahal kita tidak menatap orang itu secara langsung gitu. Nah itu adalah salah satu trik untuk bagaimana cara menghindari tatapan matanya gitu. Tapi pada intinya mau tidak mau kita pasti akan menatap mata gitu loh. Nah, salah satu caranya kalau bagi saya dulu ya, saya kan juga pernah mengalami hal seperti itu. Saya itu menganggap orang-orang yang ada di depan saya itu seperti orang tua kita, seperti teman-teman kita, sudah seperti itu saja. Anggapannya kita sudah akrab lah dengan mereka gitu, dengan audiens.
Dan juga kalau kita masih takut dengan itu, kadang saya membayangkan orang-orang yang ada di depan saya itu seperti boneka Rilakkuma. Tahu ya boneka Rilakkuma zaman dulu itu? Tahu Mas juga? Gimana Pak? Tidak tahu. Boneka beruang kayak beruang gitu loh yang ada apa itu telinganya 2 di sini terus boneka Rilakkuma. Oh iya. Nah ya kayak gitu. Saya anggap mereka yang ada di depan saya itu semuanya boneka gitu. Jadi mereka melihat saya dengan senyuman gitu. Ya, udah seperti itu saja. Saya dulu awalnya seperti itu dan juga bagaimana saya mengurangi grogi saya itu saya lakukan di awal sebelum tampil. Nah, sebelum saya tampil saya harus yakinkan diri saya dimanapun acara saya atau dimanapun saya akan melakukan pembawa acara dan sebagainya itu saya pasti ke toilet dulu, saya berkaca gitu. Siapkah saya dari pakaian saya, dari penampilan saya, terus dari mimik muka saya itu bagaimana, itu sudah siap enggak. Dari situlah kita saya sudah siap, saya yakin gitu. Terus yang terakhir adalah know your material. Apa materi yang akan kita bahas. Nah, itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Kita tidak mungkin pada saat tampil kita tidak tahu apa-apa. Nah, itu yang membuat kita blank gitu. Kita bisa saja monoton karena kita tidak memahami materinya sama sekali. Nah, jadi kita yang 3 hal itu sangat penting. Know yourself, ketahui diri sendiri, know your audience, sama know your material. Itu yang paling penting. Terus nih Pak, yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban untuk kedepannya agar gimana Pak ya, jangan ya menghindari stres, terus jangan lupa juga berkomunikasi walaupun pandemi, di masa pandemi ini tetap gimana ya lebih produktif. Kan cuma banyak kan sekarang kan mahasiswa banyak yang cuma di rumah selesai mata kuliah cuma nonton film atau apa ya, lebih produktif lagi. Oke Mas, juga memang kendalanya, dilemanya saat ini itu seperti itu dengan kondisi. Kita mau keluar juga kita berpikiran wah ada corona ini gitu kan. Kalau kita diam saja ya kita otomatis bisa tambah obesitas, bisa gemuk kita ya lama-lama dengan cuma mager gitu ya. Ya kan? Tips untuk produktivitas saat ini adalah di masa pandemi ini kita harus benar-benar bisa memanfaatkan teknologi seperti halnya saat ini gitu. Ya, jadi podcast ini diadakan itu karena masa pandemi, benar ya. Sebelumnya tidak pernah ada podcast seperti ini gitu. Tapi begitu ada podcast kita ada metode-metode pembelajaran seperti podcast seperti itu bagus sekali gitu. Artinya remaja harus benar-benar memanfaatkan kreativitasnya, keaktivitasnya itu di teknologi gitu ya. Pandai menggunakan teknologi. Terus juga pandai-pandai menerima informasi. Menyalurkan informasi itu harus pandai. Terus juga kalau kita lebih ingin aktif lagi ya kita harus meningkatkan dengan sosialisasi di luar, tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Betul, itu tadi. Seperti itu Mas. Oke, itu sekian dari tips-tips dari Pak Hian. Nah, kalau teman-teman misal mau pengen nih kenal lebih dekat Pak Hian, masuk berkuliah di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Oke, sekian, mohon maaf jika ada salah kata, salah tindakan, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.